Selamat datang di channel Sobat Popcorn. Gimana kabarnya teman-teman semua? Nah, di video kali ini kita akan mengulas alur cerita film dari aktor gangster kesayangan kita semua, Don Lee, yaitu The Villagers. Film ini menceritakan tentang mantan petinju atau mantan bos gangster yang beralih profesi menjadi seorang guru. Seperti apakah alur ceritanya? Langsung kita masuk ke filmnya. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan yang terlihat kusut. Diketahui ia bernama Suyeon. Ia kemudian dijemput oleh seseorang dan masuk ke mobil. Selanjutnya, scene memperlihatkan Yeokjol yang merupakan seorang mantan petinju amatir Korea Selatan. Tampak raut marah di wajahnya. Ternyata ia mendatangi segerombolan orang yang telah mencurangi murid tinjunya dan langsung mengajar mereka. Dan saat itu juga pun ia dipecat dari pekerjaannya sebagai pelatih. Yeokjol kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa, di mana disinilah awal mula ia menjadi guru di sebuah sekolah. Ketika tiba di sana, ia melihat seorang siswi yang tengah dibuli oleh beberapa siswi lainnya. Ia pun mendekati dan mencoba melerai mereka, namun malah ia yang diusir dari sana. Diketahui salah satu siswi itu bernama Eugene. Setelah itu, di sini ternyata Yeokjol memiliki kenalan, yaitu seorang anggota polisi bernama Dongsu yang juga ternyata adalah mantan murid tinjunya. Scene kemudian berpindah ke Eugene, seorang anak SMA yang hanya tinggal bersama dengan neneknya. Ternyata ia juga tinggal bersama dengan sepupunya yang diperlihatkan di awal film tadi yang bernama Suyeon. Namun sudah seminggu ini sama sekali tak terdengar kabar dari Suyeon. Bahkan Eugene sudah berkali-kali melapor ke polisi, namun belum ada hasil sama sekali. Di malam hari ketika Eugene hendak pulang, ia diikuti oleh seorang pria misterius. Berlanjut ke keesokan harinya, dan pada hari inilah Yeokjol akan memulai profesi barunya sebagai guru kepala kesiswaan. Dan job desk-nya dia sebagai penagih uang SPP para siswi-siswi. Di hari pertama ia bekerja, Yeokjol sudah melakukan beberapa kesalahan yang tak disengaja, hingga ia dijuluki sebagai guru aneh. Sedangkan guru yang didekati para siswi ini adalah guru paling populer di sekolah itu. Setelahnya, Yeokjol kemudian pergi ke kantin untuk mulai menagih SPP para siswi-siswi. Namun karena kekakuannya, malah dirinya yang kena bully. Yeokjol kemudian pergi ke toilet, namun tiba-tiba ia terkejut karena melihat seorang guru pria yang keluar dari toilet perempuan. Ketika sedang berada di toilet, Yeokjol melihat Eugene yang bolos dengan melompati pagar. Yeokjol pun bergegas mengikuti Eugene, dan saat itu ia melihat kampanye gubernur sedang berlangsung di desa itu, dan calon gubernur bernama Kim Ki-tae itu juga yang memiliki sekolah tempat ia bekerja. Yeokjol kemudian melihat Eugene yang kabur. Ternyata Eugene memang sedang mencari lokasi tempat sepupunya bekerja. Yeokjol pun lalu mengikuti Eugene. Eugene lalu mencoba menanyakan tentang sepupunya kepada orang-orang di dalam, namun ia tak menemukan jawaban apapun. Dan disinilah Yeokjol datang untuk membawa keluar Eugene dari tempat tersebut. Di luar, Eugene dihampiri oleh seorang wanita yang mengatakan jika ia ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silakan bertemu dengan Madam Isol. Di mobil, Eugene berkata kepada Yeokjol bahwa ia akan terus mencari keberadaan Suyeon, dan Yeokjol pun mengatakan bahwa ia akan melaporkan kasus ini kepada kenalannya yang merupakan seorang polisi. Saat di perjalanan pulang, ada sebuah mobil yang mengikuti perjalanan Eugene. Tiba-tiba, seorang pria datang dan menyekap Eugene dari belakang. Di saat Yeokjol belum jauh dari tempat Eugene, ia tak sengaja melihat handphone Eugene ketinggalan di mobilnya. Tanpa pikir panjang, ia pun segera berbalik untuk mengembalikan ponsel Eugene. Namun tak disangka, ia malah melihat sisinya tergeletak lemah di pinggir jalan. Yeokjol pun bergegas membawa Eugene ke rumah sakit, dan di sana ada detektif yang datang dan ia berkata akan menelusuri kasus ini. Dongsu juga datang ke rumah sakit, dan Yeokjol pun menanyakan tentang kasus orang hilang yang bernama Suyeon. Dongsu pun menjawab untuk membuat surat kasus ini butuh persetujuan dari orang tua wali. Keesokan harinya, Yeokjol datang ke rumah nenek Suyeon untuk menandatangani surat keterangan orang hilang. Di sekolahnya, Yeokjol bertanya kepada guru lain terkait desas-desus hilangnya Suyeon. Namun jawaban si guru pun terlihat seperti tidak peduli dengan kasus ini. Kemudian Yeokjol pun bertemu dengan Eugene. Eugene mengatakan bahwa dirinya harus bergegas mencari Madam Isol. Namun Yeokjol melarang Eugene karena menurutnya tindakan ini sangat berbahaya.
Di tempat lain, Dongsu mendapat teguran keras dari atasannya karena ia mencoba membuat surat laporan orang hilang tersebut. Di sekolah, Hyokchul kembali melihat Yujin sedang berjalan bersama dengan guru Jisung. Saat itu, ia juga melihat asap keluar dari toilet. Dan saat itu juga, secara tak sengaja, ia menemukan kamera pengintai yang terpasang di sana. Ia pun bergegas melaporkan hal itu kepada atasannya, namun atasan malah memarahinya akibat tindakan ia melapor polisi perihal kasus Suyeon. Setelahnya, Hyokchul penasaran dengan isi kamera tersebut, dan terkejutlah ia karena melihat bahwa guru Jisung lah yang memasang kamera itu. Hyokchul pun segera menuju meja kerja Jisung, tetapi Jisung tak ada di sana. Ia kemudian mengecek laptop Jisung. Ia pun kaget karena muncul percakapan antara Jisung dan juga Suyeon. Karena dirasa ada hal yang tidak baik-baik saja, Hyokchul pun bergegas mencari Yujin. Di dalam mobil, Yujin bertanya perihal keberadaan Suyeon kepada Jisung, dan sesaat ketika ponselnya berdering, Jisung memukulnya hingga pingsan. Ketika terbangun, Yujin menemukan dirinya sedang disekap di suatu ruangan, dan di ruangan itu Yujin melihat ada ponsel milik Suyeon di sana. Dan pada saat yang tepat, Hyokchul tiba-tiba muncul dan langsung menerobos masuk dan menghajar Jisung. Hyokchul kemudian menanyakan Jisung perihal keberadaan Suyeon, dan Jisung menjawab bahwa ia hanya mengantarkan Suyeon ke suatu tempat, namun ketika ia kembali, Suyeon sudah tak ada di tempat dengan meninggalkan ponsel miliknya di toilet. Jisung pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di sini, Hyokchul meminta polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Ia pun menyerahkan barang bukti kamera dan ponsel milik Suyeon. Polisi yang ternyata korup ini kemudian memberikan informasi ini kepada Sogwak dan berkata untuk mewaspadai seorang guru olahraga bernama Hyokchul karena ia sudah mengetahui keberadaan Suyeon. Sogwak pun langsung memberitahu Gubernur Kim atas masalah itu dan gubernur itu menyuruh anak buahnya untuk mengurus masalah ini. Di keesokan harinya, Hyokchul dipanggil ke ruangan oleh Gubernur Kim. Lalu, Gubernur Kim pun mengeluarkan surat pemecatan, padahal Hyokchul tidak melakukan kesalahan apapun. Hal ini pun membuat Hyokchul curiga dengan tingkah laku calon gubernur ini. Saat termenung di balkon rumah, Hyokchul mendapat telepon dari Dongsu yang memberitahu keberadaan Suyeon. Dan ketika sampai di TKP, terlihat ada mayat wanita yang sedang dievakuasi di bawah jembatan. Dan Dongsu pun berkata, itulah Suyeon. Yujin pun datang dengan rasa sedih yang sangat mendalam saat melihat kejadian itu. Selanjutnya, Dongsu berniat mencari barang bukti yang diberikan Hyokchul, tetapi aksinya ketahuan oleh para polisi di sana. Di tempat lain, Hyokchul dan Yujin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk nenek Suyeon yang ternyata jatuh sakit karena mengkhawatirkan cucunya yang tidak pulang ke rumah. Saat itu, Dongsu menelepon Hyokchul dan memberikan informasi perihal Suyeon yang berkomunikasi dengan Madam Isel di percakapan ponselnya. Namun saat pembicaraan berlangsung, tiba-tiba Dongsu dipukul hingga pingsan, lalu mereka mengambil ponsel itu. Hyokchul segera berpamitan kepada Yujin dan menuju ke klub tersebut dengan niat menemui Madam Isel. Setelah bertemu dengan Madam Isel, Hyokchul pun menanyakan kasus Suyeon kepadanya dan Madam Isel pun menjawab bahwa Suyeon akan dijadikan budak seks oleh Gubernur Kim untuk memuaskan nafsu komisaris polisi setempat, namun Suyeon menolak dan melarikan diri. Tak lama kemudian, anak buah Sugwak datang dan mengepung tempat itu untuk menghabisi Hyokchul. Namun mereka semua tak ada apa-apanya melawan Hyokchul. Hyokchul pun menggali informasi mengenai Suyeon dan ia baru tahu ternyata Jisung adalah anak dari Gubernur Kim. Hyokchul pun bergegas untuk menemui Yujin. Ketika dalam perjalanan, ia ditelepon oleh Dongsu dan diberitahu bahwa Jisung sudah dibebaskan semalam. Dan benar saja, Yujin sedang berada dalam bahaya. Selanjutnya, flashback saat pembunuhan Suyeon. Ternyata dalang dibalik semua kejahatan yang terjadi di kota ini adalah Jisung dan Gubernur Kim, ayahnya. Ia memperalat Jisung untuk menculik Suyeon sebelumnya. Hyokchul yang sudah berada di dalam rumah Jisung segera mengajar Jisung habis-habisan di sana. Ia berhasil sampai ke rumah ini berkat bantuan informasi dari Dongsu. Scene berpindah memperlihatkan calon gubernur Kim yang telah berhasil memenangkan pencalonan. Ia pun secara resmi menjadi gubernur berkat bantuan para polisi korup kota itu. Hyokchul segera bergegas membawa Yujin ke rumah sakit dan sesampainya di sana, ia melihat berita bahwa Kim telah terpilih menjadi gubernur dan tanpa pikir panjang tentang semua kejahatan yang telah terjadi, Hyokchul pun mencari Kim. Ia menghardik mobil Kim di jalan dan mengajar habis-habisan Kim yang baru terpilih menjadi gubernur. Dan sesaat setelah kejadian itu, polisi pun datang di tempat.
Keesokan harinya, semua kejahatan yang telah Kim perbuat pun terbongkar, dan ia pun dicopot dari jabatannya dan dimasukkan ke penjara. Yongchol pun berpamitan kepada Eugene untuk kembali ke kota asalnya, dan akhirnya semua poster tentang hilangnya Suyeon dihapus karena dalang dari kejahatan ini telah terungkap. Suyeon pun bisa tenang di alam sana, dan cerita pun selesai. Nah, gimana film kali ini teman-teman? Saya menonton film ini dengan perasaan campur aduk antara tingkah konyol Donly dan aksi perkelahiannya. Silakan teman-teman memberikan pendapat sendiri di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Salam Sobat Popcorn.